Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dengan tema negara hukum dengan dosen pengampu Ibu Eko Ribawati, SPD, MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Kurnia Ramadanti, Oktavia Margareta Girsang, Indah Eka Yuniarti, dan Lydia Manuelia. Nama saya Kurnia Ramadanti. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan ciri negara hukum. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dapat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kelengkapan secara eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang luas. Istilah negara hukum secara terminologis diterjemahkan dari kata Rechtsstaat atau rule of law, yang biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan negara hukum. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintahan dan unsur-unsur kelembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen ketiga yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum ini mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindunginya hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Kemudian, para ahli hukum Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku The Dynamics Aspect of the Rule of Law in the Modern Age dikemukakan syarat rule of law yaitu adanya perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Selanjutnya, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kebebasan untuk menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan sivik atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, konsep negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu dalam arti sempit, di mana pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Sedangkan, mulai abad ke-20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material, yaitu arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Dalam konsep ini terdapat beberapa ciri yang melekat pada negara hukum, yaitu yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, adanya supremasi hukum, yaitu upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu adanya pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Trias politika ini meliputi yaitu lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan lembaga yudikatif sebagai pengawas undang-undang. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi.
Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Sedangkan Sudargo Gautama mengemukakan 3 ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yaitu yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya yaitu negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Selanjutnya yaitu asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Dan yang terakhir yaitu pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain agar tidak berada dalam satu tangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Saya Octavia Margareta Girsang. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya welfare state, di mana negara Indonesia itu harus membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif, dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera terkhusus dalam negara Indonesia sebagai negara hukum, negara Indonesia itu harus memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Guna lembaga-lembaga penegak hukum ini itu untuk memudahkan Indonesia dalam mewujudkan negara hukum yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegakan hukum demi mencapai tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang adil, sejahtera, aman, lembaga-lembaga penegakan hukum itu harus mempunyai atau menerapkan 3 prinsip dasar hukum dalam proses penegakan hukum nantinya. Yang pertama adalah supremasi hukum atau supremacy of law, di mana ini kita menempatkan posisi hukum sebagai posisi yang tertinggi di atas segalanya. Ketika kita sudah menempatkan posisi hukum dengan benar, kita bisa melakukan proses penegakan hukum tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk pihak penyelenggara negara, sehingga tercapailah keadilan, tercapailah amannya, jujur, tidak ada dari lembaga-lembaga lainnya gitu. Asli dari hukum, keputusan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum. Yang kedua adalah kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Di sini Indonesia, negara Indonesia sebagai negara hukum harus membuktikan bahwa semua masyarakat di mata hukum itu sama. Tidak ada yang berbeda, baik mau dia ekonominya tinggi, mau ekonominya rendah. Jika di mata hukum dia tetap sama. Jika dia salah, diberi sanksi yang tegas. Jika dia benar, dia akan dibebaskan dari sanksi yang tegas tersebut. Yang ketiga adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau due process of law. Di sini, proses penegakan hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang terkandung. Lembaga-lembaga penegakan hukum itu tidak bisa suka-sukanya untuk memberikan keputusan dalam proses penegakan hukum. Itu harus dilandaskan oleh hukum itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang makna negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis, di mana esensinya itu harus akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat. Makna hukum akomodatif menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Di mana akomodatif ini kita itu harus sebagai lembaga penegakan hukum itu harus menampung semua aspirasi, semua ide-ide yang kreatif dan inovatif itu dari masyarakat. Kita sebagai pelindung ide-ide tersebut, melindungi masyarakat, dan sebagai pengayom dan menyalurkan ide-ide tersebut. Yang kedua, adaptif. Artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Adaptif atau adaptasi. Kita negara Indonesia, masyarakat Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan
dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum juga harus adaptif. Hukum yang sekarang sama hukum yang dulu mungkin akan ada banyak perubahan karena itu disesuaikan oleh zaman yang sudah berkembang sebagai pesat. Yang ketiga, progresif. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan dan perspektif masa depan. Makna hukum progresif menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampak dalam praktiknya mencairkan kebukuan dogmatika. Dulu Indonesia itu banyak ajaran-ajaran atau dogma-dogma yang masih dipercaya oleh masyarakat, sehingga hukum di sini itu berfungsi untuk mencairkan kebukuan tersebut, bahkan untuk menghilangkan sedikit demi sedikit dogmatika tersebut agar Indonesia lebih maju dengan hukum yang ada. Nah, setelah itu negara Indonesia sebagai negara hukum itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum di sini adalah negara yang di dalamnya itu terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat terikat, memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Karena di dalam hukum semua pihak atau masyarakat itu sama kedudukannya. Negara hukum terdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum di Indonesia itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harus mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kenapa harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Karena Pancasila itu biasanya disebut atau sering disebut hukum tertinggi dari segala hukum, pandangan hidup, sumber dari segala hukum. Jadi nilai-nilai hukum itu harus tergandung sama nilai-nilai Pancasila, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu juga merupakan dasar negara kita yang kita bawa kemana-mana gitu, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hukum juga harus kita berlandaskan seperti itu supaya keadilan juga tercapai sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, tapi tetap mempersatukan Indonesia dan memberikan kebebasan untuk rakyat dalam berpendapat. Jadi negara Indonesia, makna Indonesia sebagai negara hukum adalah negara hukum yang harus ada peraturan-peraturan yang bersifat memaksa atau mengikat, dan ada sanksi yang tegas bagi seluruh masyarakatnya. Saya Indah Yuniarti dengan NIM 55522000034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penerapan hukum di Indonesia sejak setelah merdeka hingga reformasi. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan dalam menentukan sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk-beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada awalnya, pemuka-pemuka nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial. Akan tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sesederhana model-model strateginya dalam doktrin. Menurut Daniel S. Lev, setelah Indonesia merdeka, para advokat dan para cendekiawan menginginkan negara Indonesia bersistem hukum corak Eropa yang berlaku di masa kolonial. Hal itu terjadi karena berbagai kesulitan yang timbul karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit. Bahkan juga karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern telah terlanjur tercipta sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Pernyataan tersebut tentu bukan alasan untuk pembenar terhadap berlangsungnya keadaan serta proses pewarisan hukum kolonial di Indonesia. Walaupun faktanya memang terdapat faktor yang sulit dinafikan dalam kerangka membangun sistem hukum Indonesia yang benar-benar terlepas dari tradisi sistem hukum kolonial. Mengingat Indonesia adalah negara merdeka, jadi hukum yang berlaku mestinya tercermin dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia itu sendiri. Keberanian untuk keluar dari pengaruh sistem hukum Belanda tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang diimplementasikan di dalam masyarakat. Selanjutnya juga penegasan tersebut berdasarkan perspektif resmi Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan peran yang menentukan atau menjadi sentral
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlanjur memilih dan meyakini bahwa akan lebih praktis jika melanjutkan tradisi hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami, serta memiliki struktur yang lebih pasti, ternyata bukan tanpa masalah dalam perjalanan selanjutnya. Esmi Warasi dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar berkata bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Nama saya Lydia Manuelia. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang perjalanan penerapan hukum di Indonesia sejak setelah merdeka hingga reformasi. Indonesia sudah melewati Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, dan masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa Orde Lama, hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol. Fungsi kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan, kebijakan negara, pengawasan anggaran, dan jalannya pemerintahan. Pada masa ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika yang membuktikan keperkasaan Insinyur Soekarno dalam peraturan politik internasional. Kekurangannya yaitu situasi politik yang tidak stabil terbukti dari pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada masa ini merupakan masa yang bersifat memaksa kehendak serta bermuatan unsur politis semata untuk kepentingan pemerintah. Dan pada masa ini juga terjadinya pembelengguan di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-undang, perekonomian, dan kebebasan pers. Politik hukum diciptakan untuk mempertahankan dan mengonsentrasikan kekuasaan di tangan Soeharto, dan juga hukum diciptakan sebagai landasan dalam kebijakan ekonomi yang liberal yang berdampak negatif karena perekonomian sebagian besar dikuasai oleh pengusaha swasta dan menciptakan KKN. Yang terakhir yaitu masa reformasi. Masa ini dimulai dengan kepemimpinan B.J. Habibie. Ada beberapa perubahan positif yang diambil oleh Habibie seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Kondisi penerapan hukum hingga saat ini tidak terlalu memuaskan karena masih terjadinya korupsi dan KKN. Jadi, pada masa ini lebih ditekankan pada tereliminasi posisi ABRI di DPR, terbentuknya multipartai politik, presiden dan wakil presiden dipilih langsung, dan terrealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah. Maka dapat kami ambil kesimpulan bahwa negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada amandemen ketiga yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindunginya hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini sebenarnya senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru bersumber
dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.